Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang, termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Jadi kalau wayang kulit itu banyak itu urip tak mati. Mati. Nak dengol lah ijek. Wayang wong itu lah ijek. Fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ya setiap kali. Jadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali Songo ya saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam-macam iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampean kudu ya pinter ngaji. Ya hukum niku macam-macam. Apa yang terjadi kemudian? Maka hampir mayoritas masyarakat Jawa Nusantara berhasil diislamkan. Tapi kehadiran orang Wahabi malah justru bukan mengislamkan orang, mengkafirkan orang yang sudah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah menggunakan wayang sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, itu merupakan bagian daripada metode dakwah. Dan apa yang dilakukan oleh mereka itu masuk kategori dakwah bil hikmah. Sebagaimana dalam firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini adalah wad'u syai' fi maudhi'i, menempatkan sesuatu di tempatnya. Karena yang berkembang di masyarakat Jawa pada saat itu dan menjadi tempat perkumpulan adalah dengan diadakan pertunjukan wayang, maka Wali Songo melihat hal itu sebagai potensi dakwah untuk dijadikan sarana dakwah. Oleh karena itu, Wali Songo menggunakan wayang sebagai sarana dakwah. Dan apa yang dilakukan oleh Wali Songo ini merupakan implementasi daripada dakwah yang dilakukan oleh para nabi, di mana mereka berdakwah sesuai dengan petunjuk wahyu. Dan ini bisa dilihat dari bagaimana Allah membekali para nabi dengan mukjizat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mukjizat yang diturunkan oleh Allah, yang dibekalkan oleh Allah kepada para nabi, itu sesuai dengan budaya yang berkembang pada masa itu. Karena yang berkembang pada masa Nabi Musa adalah sihir, maka Allah membekali Nabi Musa dengan mukjizat yang sepertinya sejenis sihir, tapi bukan sihir, yaitu dengan menjadikan tongkat Nabi Musa sebagaimana ular. Tongkat Nabi Musa menjelma seperti ular, di mana tongkat itu yang ketika sudah menjelma jadi ular, maka memakan ular-ular dari tukang sihir yang berkembang pada saat itu. Di masa Nabi Isa yang berkembang itu ilmu medis. Segala macam penyakit dapat mereka sembuhkan. Hanya penyakit baros, judab, dan menghidupkan orang mati. Oleh karena itu Allah membekali Nabi Isa, di masa Nabi Isa ya, Allah membekali Nabi Isa dengan mukjizat medis, di mana dari mukjizat Nabi Isa ini, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit baros, penyakit judam, dan juga bahkan bisa menghidupkan orang mati yang tidak akan pernah dilakukan oleh tim medis manapun sampai kapanpun. Sementara di masa Nabi Muhammad yang berkembang adalah sastra, sehingga kemudian Allah membekali Nabi Muhammad dengan mukjizat sastra, yaitu Al-Quran.
yang nggak bisa ditandingi dan melumpuhkan sastrawan-sastrawan yang berkembang pada saat itu. Karena tidak mungkin Allah membekali dengan mukjizat yang sifatnya maddi. Karena yang berkembang memang adalah sastra. Yang menjadi budaya di masyarakat itu sastra. Oleh karena itu dari hal ini, dari nilai-nilai mukjizat ini, Wali Songo memahami tentang metode dakwah. Dan beliau melihat bahwa wayang bagian daripada budaya yang berkembang di Jawa pada saat itu, di mana pertunjukan wayang ini menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan orang. Oleh karena itu, Wali Songo menggunakan wayang ini sebagai sarana dakwah. Sehingga dengan demikian menggunakan wayang sebagai sarana dakwah, itu secara hukum bisa wajib. Karena ketika dakwah Wali Songo pada saat itu sifatnya fardu ain, karena masyarakat Jawa itu sudah tidak ada orang yang mengajak ke jalan Allah, maka berarti berdakwah itu fardu ain. Dan menjadikan wayang sebagai sarana dakwah, jika itu dilihat oleh Wali Songo sebagai potensi dakwah yang besar, maka menjadi hukumnya wajib. Jika fardu kifayah sifat dakwanya karena sudah ada orang yang mengajak, maka juga wajib kifayah. Nah, ini berdasarkan kaidah al-wasail hukmul maqasid. Nah, ini yang nggak dipahami. Nilai-nilai mukjizat yang nggak dipahami oleh orang-orang Wahabi itu di sini. Mereka nggak paham dengan nilai-nilai mukjizat sehingga tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Wali Songo di dalam berdakwah, di mana dia melihat bahwasanya budaya yang berkembang itu bisa dijadikan potensi untuk sarana dakwah. Apa yang terjadi kemudian? Maka hampir mayoritas masyarakat Jawa Nusantara berhasil diislamkan. Jadi mereka berhasil mengislamkan. Kita mayoritas menjadi penduduk muslim terbanyak. Jadi mayoritas dari kita adalah Islam. Tapi kehadiran orang Wahabi malah justru bukan mengislamkan orang, mengkafirkan orang yang sudah Islam. Karena dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, syirik dan lain sebagainya. Nah ini, jadi beda. Wali Songo itu mengislamkan banyak orang, tapi Wahabi mengkafirkan yang sudah Islam. Nah ini yang nggak dipahami. Nah kembali ke tadi bahwa berarti menggunakan wayang sebagai sarana dakwah itu bagian daripada kaidah al-wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah alat atau pelantara itu statusnya secara hukum itu sama dengan tujuan, dengan maqasidnya. Karena dakwah itu wajib, maka menggunakan wayang ketika itu dilihat satu-satunya atau merupakan potensi pelantara yang bisa digunakan dalam sarana dakwah, maka hukumnya bisa wajib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.